perkembangan teknologi dengan agama. Jadi, nah, terus penerapannya dalam majelis taklim di sini yaitu dengan cara lebih menyebarluaskan agama itu secara mudah dan lebih ya mudah lagi dengan melalui media-media yang menjurus kepada organisasi tadi. Ini sudah dilakukan di majelis taklim ini juga sudah sama organisasi. Majelis taklim dapat mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama tanpa mengurangi kekhidmatan ajaran agama. Bagaimana cara majelis taklim untuk mengajarkan Agama, nilai-nilai nilai-nilai moderasi. moderasi agama itu dia cara-cara itu dilakukan oleh majelis taklim yaitu dengan cara membangun dengan jamaah secara langsung. Seperti itu majelis taklim ini lebih dekat dengan klien atau dengan jamaah, sehingga ilmu yang digunakan dari agama itu bisa langsung terserap langsung oleh jamaah tadi, karena yaitu metodenya itu asik, terus langsung, terus ya dibilang bebas tapi tidak bebas gitu. Jadi ya asik friendly gitu aja. Jadi antara jamaah dan bosnya itu mudah untuk saling memberikan ilmu dan informasi. Dan jamaah pun nanti juga ada respon yang baik ataupun tanya-tanya tentang bagaimana para jamaah ini bisa berbagi untuk majelis taklim. Karena konsep prinsipnya Islam ini merangkul semua kalangan. Jadi tidak hanya kalangan yang notabene-nya Islam KTP, tidak hanya KTP, tetapi semua masyarakat, semua lapisan masyarakat bahkan itu di lintas agama. Karena intinya mutunya itu kita kumpul bareng, kita ngaji bareng, kita intinya ya bersosialisasi bareng, mengajarkan bahwasanya Islam itu agama yang mudah untuk diterima semua kalangan. Jadi dari Islam pun di sini juga diterima karena prinsip-prinsip dan hadis merangkul semua kalangan, dari kalangan bawah, kalangan pejabat, kalangan di luar agama maupun lintas agama. Intinya prinsipnya merangkul semua kalangan. Jadi agama berbeda agama tetap diterima. Mungkin ada dari para ulama kayak kritikan ini loh dari majelis ini berbaur dengan kayak muslim, ada juga dari kalangan yang kayak ibaratnya mendem lah gitu, yang nakal-nakal gitu. Itu mungkin ada ya dari ulama yang keras gitu. Menurut tanggapan di sini gimana? Kalau di sini pasti semua ketika seseorang itu melakukan sesuatu pasti ada yang suka dan tidak suka, Ya, itu pasti. sudah hukumannya seperti itu. Cuma kalau dari Gusti itu semuanya tidak diambil pusing. Lagi kita itu niat awal itu untuk baik, untuk mengajar ilmu, untuk memberikan edukasi baik kepada orang lain. Entah itu nanti ulama-ulama yang lain tidak setuju, tidak masalah, karena dari yang saya terima dari daunnya Gus itu perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat, jadi tidak masalah karena mereka berbeda pendapat juga memiliki fondasinya masing-masing, memiliki ya pedoman masing-masing, jadi ya tidak masalah, tidak masalah. Jadi sini sikapnya ya kalau ada kritik ya kita perbaiki, tapi kalau ada sesuatu yang tidak enak ya daripada itu membuat majelis ini kok lebih tidak sesuai yang diharapkan Gusti, ya lebih baik kita abaikan saja yang negatif. Kalau yang positif tetap kita
yang tidak suka dan ini sepertinya banyak banyak yang membuat, banyak yang tidak suka. Biasanya itu tidak hanya dari mulut saja, tapi biasanya dilontarkan dengan asumsi yang memang meskipun biasanya yang kita alami di sini ada pencekalan dari jiwa niat itu berbasis di sini karena mungkin tidak suka jadi kita sulit, atau kan kemarin yang terjadi di sini masalah Bawaslu menurut surat perintah tentang majelisnya di situ lalu di situ dari awal pun pasangan calon tersebut juga sering kesini. Jadi tantangannya mungkin hanya dari orang tidak suka seperti itu. Jadi mungkin ada fitnah dan lain-lain mungkin hanya itu tantangan berat. Tapi justru itu semua di budaya itu. Terus bagaimana cara majelis taklim menghadirkan ajaran agama yang inklusif tanpa terjebak pada pandangan eksklusif atau ekstremis? Majelis taklim menghadirkan ajaran agama tanpa terjebak pada pandangan eksekutif atau ekstremis. Ya, kalau majelis taklim sendiri itu bagaimana cara pokoknya semua dibuat santai, semua dibuat slow, semua dibuat happy agar jamaah itu asik saja. Tapi juga tetap berlandaskan pada patungnya pondok pesantren, akhirnya terus itu memakai tak kuning. Akhirnya di situ cuma pengemasannya itu lebih populer lagi, jadi semua kalangan itu bisa menerima. Biasanya kan kalau kita kuning biasanya kan yang bisa memahami biasanya kan hanya anak-anak pondok yang notabene juga basicnya juga pondok yang itu sudah diajarkan oleh kita kuning. Tapi di sini basicnya dikemas agar semua kalangan itu paham, jadi tidak hanya anak pondok saja. Tapi menghadirkan caranya itu dengan cara lebih menyebarkan ilmu edukasi, tapi tetap memakai pakem. Terus apakah moderasi beragama dalam majelis taklim berhubungan erat dengan pemahaman tentang toleransi antar umat beragama? Apakah moderasi beragama dalam majelis taklim berhubungan erat dengan pemahaman tentang toleransi antar umat beragama? Sangat berhubungan karena adanya moderasi agama di sini kan intinya itu menyampaikan agama, menyampaikan ajaran, menyampaikan ilmu dengan mengadopsi kemajuan zaman. Ini juga nanti berpengaruh pada toleransi antar umat beragama di dalam ajaran yang diajarkan oleh juga dalam kitabnya itu juga ada PKI tasamu, yaitu artinya itu toleransi untuk siapa pun, terutama toleransi untuk orang-orang yang bisa menulis ataupun toleransi sesama ataupun toleransi yang beragama pasti ada sesuai dengan materi. Mungkin untuk selanjutnya itu ada pertanyaan, kan di sini toleransinya kuat banget. Itu untuk menyikapi itu gimana? Mungkin kita tidak tahu ya. Kalau untuk majelis mungkin tidak tahu, tapi kemungkinan adanya seperti itu. Kalau dari pertama ini kan beliau tuh berprinsip tidak menghukumi seseorang itu dari luarnya, dari casingnya, jadi semua diterima. Cuma dalam pelaksanaannya juga ada
prosedurnya, seperti halnya nanti ketika ada kelompok-kelompok aksi yang di situ radikal, tetap di situ ada pengamanan dari majelis salim, dibuatkan adanya satgas. Ini keamanan di situ, tapi untuk menjadi atau menyaring adanya untuk lebih luas lagi untuk jamaah yang bermasalah, entah itu yang lain untuk menanamkan nilai-nilai moderasi beragama di kalangan jemaah. dengan cara kami sering kerjasama selalu mengadakan kegiatan-kegiatan bakti sosial, entah itu nanti contohnya yang lansia itu dapat diri melakukan relokasi rumah, nggak boleh aneh. majelis taklim salah satu metode di samping di situ membantu sama, di situ juga untuk menyebarluaskan nama dari majelis taklim Sabtu Toba itu sendiri. Tentunya di Sabtu Toba itu tidak hanya ngajinya, tapi juga ada kegiatan-kegiatan positif yang ada di sosial, entah itu bahkan kita juga dulu ketika ada banjir di Demak juga mengirimkan bantuan-bantuan seperti banyak sekali acara-acara teman-teman bahkan majelis Sabtu Toba tidak hanya untuk menyebarkan ilmu agama saja, tapi juga disalurkan melalui bantuan-bantuan sosial. Kata ini pertanyaan ini baru berapa ini? Ini terakhir berarti. Kita jeda. Sejauh mana pentingnya dialog antar umat beragama